peliharaan itu oleh pihak tertentu, kelompok tertentu, khususnya untuk menarasikan permusuhan. Makin panas, Nikita Mirzani tantang Najwa Shihab. Dianya berani nggak ketemu gue? Serangan Nikita Mirzani terhadap Najwa Shihab makin panas kala live Instagram dengan lantang Nikita Mirzani menantang jurnalis yang membawakan acara Mata Najwa itu. Perempuan yang biasa disapa Nyai itu terus menyerang Najwa Shihab usai pernyataannya yang dianggap berlebihan terhadap polisi. Dalam sebuah acara, Nana menjitil gaya hidup oknum polisi yang bergaya mewah. Itu yang saya amati dari Nikita Mirzani. Kenapa saya menduga dia adalah peliharaan pihak tertentu? Ketika dia tersenggol masalah hukum, tidak diproses hukum. Karena itu memang harus dia introspeksi diri, tapi jangan mengataskan nama jurnalis, dia bisa ngomong seenak jidatnya, kirain dia beropini tentang apa itu sama Mbak Nana, mau banget. Dianya berani nggak ketemu gue? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah, bagaimana Bang Tam melihat fenomena ini? Ini orang-orang, gitu, pihak-pihak yang berupaya menjadi bagian dari kedaulatan rakyat, artinya dia ikut memikirkan bangsa, dia ikut menyampaikan opininya dalam berbagai platform media sosial yang dia miliki dan mengkritisi pemerintah sebagai bentuk kecintaannya, selalu dibilang kadrun, selalu diserang balik. Ini nih kita nih seperti yang 11-12 saja sama buzzer gitu. Gimana Bang? Ya memang kalau kita lihat narasi perpecahan itu sangat kentara sekali ya. Jadi saya tidak tahu siapa di belakangnya Nikita Mirzani. Jadi saya menduga Nikita Mirzani ini adalah peliharaan pihak tertentu. Kenapa saya menduga dia peliharaan pihak tertentu? Dia peliharaan dalam tanda petik ya? Ya, peliharaan dalam tanda petik itu bukan dalam peliharaan jadi istri simpanan, bukan. Ya. Peliharaan itu oleh pihak tertentu, kelompok tertentu, khususnya untuk menarasikan permusuhan, perpecahan, kebencian, kan gitu. Itu yang saya amati dari Nikita Mirzani. Kenapa saya menduga dia adalah peliharaan pihak tertentu? Ketika dia tersenggol masalah hukum, tidak diproses hukum. Ya. Tapi beda halnya kalau misalnya ketika ada yang dituding-tuding, dituduh-tuduh kadran-kadrun, kopar kapir, misalnya kita kalau istilahnya Bang Noel gitu ya, itu kelihatan sekali narasi. Siapa yang mengembangkan narasi ini? Kan kita tahu ini yang mengembangkan narasi ini adalah kelompok kiri radikal yang memang tidak menghendaki persatuan Indonesia. Yang kita bangunkan itu adalah sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Tapi ini kenapa narasi-narasi seperti ini yang dikembangkan? Narasi permusuhan, kebencian, gitu ya. Ketika orang berbicara tentang kebenaran, seperti yang disuarakan oleh Najwa, yang dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 kebebasan berpendapat. Kalau misalnya tidak setuju, yang diserang itu bukan personal Najwa Shihab, pendapatnya Najwa Shihab. Sama persis ketika saya misalnya menentang suatu pendapat seseorang, ya saya keluarkan argumentasinya, baik argumentasi ilmiah, argumentasi hukumnya, itu kita sampaikan. Bukan nyenggol masalah pribadi, bukan juga nyenggol kadrun. Nah, kalau udah nyenggol kadrun, ini mengindikasikan bahwa yang bersangkutan itu adalah bagian dari peliharaan kelompok kiri radikal. Ya kan, kalau dia misalnya nggak ada yang menggunakan istilah kadrun. Sekarang cebong kampret aja kita menghendaki dihilangkan. Karena kenapa? Cebong kampret itu adalah narasi perpecahan. Sedangkan yang kita ingin bangun itu adalah narasi persatuan. Kalau Anda akal sehat, cerdas, ya mungkin gampang. Begini loh ya kisahnya. Di saat Anda dihinakan, Anda hina atau bukan sih? Diolok deh. Orang mengolokkan Anda goblok. Dasar si goblok. Anda marah atau tidak kira-kira? Tunggu dulu dong. Anda goblok atau enggak? Kalau Anda tidak goblok, tinggal bilang saja, oh saya tidak goblok, kok dibilang goblok. Oh dia nggak tahu, kan selesai. Kalau Anda goblok, dibilang goblok. Nah, saya memang goblok, terus mau gimana lagi? Kan beres. Kok pusing? Hah? Kenapa harus pusing? Kemudian urusan ibadah. Mau diapain ibadah? Ibadahmu bukan dengan manusia. Kalau ada orang mencaci Anda karena ibadah Anda, kalau Anda gundah, ibadah Anda bukan karena Allah. Jilbab gombal, masih jilbabam tapi ini marah digituin saja. Sholat apaan tuh? Masih sholat biarpun sholat tapi begini, Anda marah. Berarti sholat Anda karena manusia dong. Anda pakai jilbab yang cantik karena Allah, bukan karena disanjung manusia.
Anda pakai kerudung diolok-olok. Dan memang orang Nabi sudah mengisyaratkan kalau orang berbuat baik nanti akan dianggap aneh. Dulu agama Islam itu datang dianggap aneh. Siapapun dijalankan syariat Islam itu aneh. Zaman ini juga begitu. Orang mau pakai dandan yang syar'i dibilang norak lo, ketinggalan zaman. Sayang lu, rambut lu bagus, gak kelihatan sama orang. Mahkotamu gak kelihatan. Cantikan lu gak pakai jilbab, gak pakai kerudung. Nah, ini setannya berbisik. Yang ngomong gitu setan sudah. Nah, ini pengennya disanjung dalam melakukan ibadah. Nggak benar. Anda melakukan ibadah karena Allah, selesai. Kalau Anda diolok dalam urusan ibadah Anda, ya nggak penting. Apa urusanmu dengan ibadahku? Wong aku dengan Allah kok. Bahkan kadang yang mengolok ibadah karena dia tidak ngerti ibadah. Anda sujud, tapi kalau tidak senang dengan sujud bilang ngapain lo nungging-nungging kan gitu loh. Lo bangga marah. Gak sampai ada satu ketika ada kalimat dari orang non di luar Islam apa ini ibadah nungging-nungging gitu. Anda perlu marah? Nggak perlu marah. Anda ibadah dengan Allah kok. Marah kalau agama dikagum, kalau bukan andanya sih. Jadi selesai ya. Kalau urusan kejelekan, kalau kita diolok sama orang ya, kalau memang itu terjadi pada kita tinggal koreksi diri. Mau diolok saja kok marah, seolah-olah Anda lebih bagus dari Nabi. Nabi itu yang sudah bagus, istimewa, dibilang apa sih sama orang? Anda baru dibilang apa tadi yang bertanya, saya tidak tahu. Nabi dibilang majnun, gila. Dibilang penyihir. Anda pernah dibilang gila? Nggak pernah, alhamdulillah. Anda lebih bagus dari Nabi. Makanya kenapa kok Anda gampang emosi itu ada apa? Nggak bisa lapang hati, diolok begitu saja. Nabi dibilang majnun, Nabi dibilang penyihir, Nabi dibilang macam-macam. Cucu Nabi Imam Ali Zainal Abidin diolok sama seseorang, tersenyum lalu berkata, terima kasih. Yang engkau ketahui dari kejelekan itu hanya kecil. Kalau kamu tahu lebih, sebetulnya kejelekan lebih banyak dari yang engkau ketahui. Sayyidina Umar bin Khattab diolok, diingatkan, dicaci sama orang. Bukan marah. Kalau diolok senang. Rahimallah, doakan rahimallah imra'an ahdali uyubi. Semoga Allah berikan kasih sayang orang yang ngolok aku itu. Jadi ngolok kita ini sebetulnya benerin kita. Maka harus saya perluas sedikit agar orang itu gampang reda hatinya. Ini memang gara-gara diolok ini kita emosi. Imam Ghazali itu ngajari. Ya gimana sih agar Anda benar? Kalau Anda pengen benar dan baik, yang pertama Anda koreksi diri. Bisa mengetahui kekurangan sendiri, kemudian berubah. Itu jalan pertama. Cuman tidak semua orang bisa loh, nggak gampang kelihatan kok aibnya sendiri. Kan biasa kita, aib sendiri susah dicari.